Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini perwakilan dari Teknoekonomi Laboratori ingin membahas kisi-kisi UAS bagian standar costing. Sekali lagi, jangan dijadikan patokan. Kami tekankan jangan dijadikan patokan dan silahkan cari sumber referensi lain. Apabila ada masukan, kami akan sangat menerimanya. Nah, langsung saja kita ke soal nomor 4B. PT Hoki memproduksi brownies dengan menggunakan biaya standar. Biaya standar untuk memproduksi 1 unit brownies sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 3.125, biaya tenaga kerja langsung sebesar 15.000, BOP variabel sebesar 2.750, dan BOP tetap sebesar 2.250. Biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan jam kerja langsung pada kapasitas normal 2.300 jam yang terdiri dari anggaran biaya overhead pabrik variabel sebesar 1.450.000, anggaran biaya overhead pabrik tetap sebesar 1 juta rupiah. Oke. Kemudian adalah ada biaya sesungguhnya untuk memproduksi 400 unit roti gajah sebagai berikut. Itu adalah biaya bahan baku yaitu 700 kg dikali 1.500 dan hasilnya adalah 1.050.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung yaitu 2.200 jam dikali 2.800 hasilnya adalah 6.160.000. Kemudian ada biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu adalah 1.650.000. Next. Adapun di sini yang diminta yaitu BOP standar, selanjutnya selisih BOP, dan analisis selisih BOP pabrik, yaitu 2 selisih, 3 selisih, dan 4 selisih. Langsung saja untuk mencari BOP standar, di sini ada 450 dikali 5 dikali 1.000, yaitu 450 ini biaya BOP tetapnya, dan 1.000 ini biaya BOP tetap dijumlah dengan biaya BOP variabel. Nah, kita dapatkan hasil 2.250.000. Selisih BOP-nya yaitu BOP standar dikurangi BOP aktual. BOP standarnya kita sudah hitung di atas 2.250.000 dan BOP aktualnya sudah diketahui di sini sebesar 1.650.000. Dengan jumlah selisih BOP-nya 600.000. Nah, itu di sini favorable karena biaya aktualnya lebih kecil dibanding biaya BOP standarnya. Silahkan selanjutnya. Maaf, masih di mute. Yang selanjutnya ada analisis selisih biaya. Yang pertama ini 2 selisih. Dalam 2 selisih ada selisih terkendali. Dalam selisih terkendali, rumusnya adalah BOP aktual dikurangi BOP anggaran. BOP anggaran ini dijabarkan dalam rumus sebagai berikut. BOP anggaran adalah kapasitas normal dikali dengan tarif BOP tetap ditambah kapasitas standar dikali dengan tarif BOP variabel. Lalu kita jumlahkan 1.650.000 dikurang 2.300 dikali 450 ditambah 450 dikali 5 dan dikali lagi dengan 550. Dari sini kita dapat hasilnya yaitu 622.500. Hasil tersebut merupakan hasil negatif, tapi dapat disebut dengan favorable karena BOP anggaran melebihi BOP aktual. Jadi BOP aktualnya itu lebih kecil daripada biaya BOP anggarannya. Oke. Next. Oke, selanjutnya adalah menentukan selisih volume dengan rumus yaitu kapasitas normal dikurangi kapasitas standar lalu dikali dengan tarif BOP tetap, yaitu kapasitas normal adalah 2.300 dan kapasitas standar itu 2.250 yang dapatkan dari data di atas dikali oleh tarif BOP tetap yaitu 450 dia dapat juga dari data di atas. Nah, hasilnya adalah 22.500. Nah, maksudnya kita masuk ke metode 3 selisih, yaitu adalah cara pertama adalah menggunakan selisih pengeluaran atau SP.
Nah, SP ini berumus yaitu adalah BOP aktual, yaitu tadi 1.440.000 dikurangi kapasitas normal yaitu 2.300 dikali total BOP tarif BOP tetap yaitu 450 ditambah kapasitas sesungguhnya yaitu 2.200 dikali dengan tarif BOP variabel yaitu 550. Nah, didapatkan hasilnya itu adalah Rp595.000. Nah, ini juga favorable dikarenakan tadi seperti saya bilang yaitu aktual lebih kecil dibandingkan standar yaitu akan berupa favorable. Gitu. Langkah selanjutnya adalah menentukan selisih kapasitas yaitu kapasitas normal dikurangi kapasitas sesungguhnya kapasitas sesungguhnya dikali tarif BOP tetap yaitu hasilnya adalah 4.045.000. Kemudian yang terakhir adalah menghitung selisih efisiensi. Nah, selisih efisiensi ini rumusnya ada kapasitas sesungguhnya dikurangi kapasitas standar dikurangin tarif BOP. Nah, total tarif BOP. Nah, KS tadi adalah 2.200 dan KST-nya adalah dikurangin dari 2.250 dikali 1.450 dan hasilnya adalah 72.500. Oke, next. Selanjutnya ada 4 selisih. Nah, 4 selisih ini sama seperti 3 selisih, hanya ditambahkan hanya ada 4 elemen. Elemen itu adalah selisih pengeluaran, selisih kapasitas, selisih efisiensi. Nah, efisiensinya ini dibagi dua, selisih efisiensi tetap dan selisih efisiensi variabel. Tapi kita tidak masukkan selisih efisiensi variabel karena variabel di dalam kasus ini hanya ada satu. Jadi yang kita gunakan hanya selisih efisiensi tetap. Jadi dalam 4 selisih ini kita hanya menjumlahkan semua dari total 4 selisih, yaitu selisih pengeluaran sebesar 595 ditambah selisih kapasitas 45.000 ditambah selisih efisiensi tetap 72.500 yang hasilnya adalah 712.500. Oke, jadi itu sekian pembahasan soal nomor 4B. Apabila ada kekeliruan dalam pembahasan soal, kami terima masukannya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Semoga membantu.